One Piece 1066 merupakan chapter yang sangat luar biasa, dengan isi cerita yang mengungkapkan misteri besar yang selama ini menjadi incaran para fans tentang kebenarannya. Maka dari itu, simak video berikut mengenai pengungkapan beberapa misteri besar di chapter 1066. One Piece di chapter kali ini berjudul Wasiat Ohara, dengan sampul yang memperlihatkan Vinsmoke Family berhasil menyelesaikan misi penyelamatan Niji dan Yonji, serta tepat di belakang mereka terlihat Caesar Clown ikut datang ke kerajaan Germa. Jalan cerita One Piece chapter 1066 dibuka dengan kelanjutan di chapter sebelumnya mengenai penjelasan Pang 01 Saka tentang teknologi 900 tahun yang lalu, membuat semua orang yang mendengar terkejut jika kota futuristik serba canggih ini sudah ada di masa lalu. Kemudian di chapter ini Saka melanjutkan penjelasannya dengan berkata jika itu hanya merupakan sebuah teorinya saja. Dalam dunia arkeolog pernah ada seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu mengenai sebuah kerajaan. Lalu dia menemukan sebuah mesin di suatu tempat dan tahun produksinya. Belum sempat dia berkata, Robin menyela dengan pertanyaan apakah tahun pembuatannya pada abad kekosongan. Saka bertanya balik, seberapa banyak kau tahu soal itu? Nami, Franky, Usopp, dan Sanji terkejut jika yang mereka tahu hanyalah kisah kelam kampung halaman Robin yang dibasmi oleh pemerintah dunia. Cloning dari Vegapunk itu kemudian berpendapat bahwa penyebab Ohara dihancurkan oleh pemerintah dunia karena para arkeolog tahu tentang keberadaan kerajaan kuno tersebut. Dalam sejarah pernah ada suatu kerajaan yang sangat maju dalam segala hal, yang berperang melawan 20 kerajaan. Kemudian pemenang dari kerajaan tersebut adalah 20 kerajaan itu, yang sekarang disebut pemerintah dunia. Untuk memastikan agar tidak ada lagi yang mengikuti ideologi dari kerajaan tersebut, pemerintah berupaya tidak menyisakan jejak sedikit pun atau menghapus keberadaannya dari sejarah. Sontak yang mendengar hal tersebut langsung terkejut kecuali Robin. Sanji bertanya apa orang yang mengetahui kebenarannya bagaimana. Saka menjawab mereka akan dibasmi. Seperti biasa, Usopp dan Nami langsung bereaksi panik dan tidak ingin mendengarnya lagi. Namun pergerakan kakinya terkunci, tidak bisa kabur. Saka menenangkan jika penjelasan tersebut hanya sebuah teorinya. Kemudian menanyakan kepada Robin jika Ohara dimusnahkan, maka teori seperti itu adalah sebuah kebenaran, bukan? Robin menjawab dengan tegas, jika kau seenaknya saja berbicara. Orang-orang Ohara mengeluarkan sebuah asumsi itu berdasarkan penelitian dari berbagai sumber dan dokumen penting. Robin bertanya balik, apakah pemerintah akan menghiraukannya jika mendengar dari orang penting sepertimu? Saka menjawabnya, tidak, aku sama seperti kalian. Meskipun aku bekerja untuk pemerintah dunia, jika aku membicarakan hal ini, pasti aku pun langsung dibasmi. Robin langsung berkata, jika kau tahu dari mana tentang kerajaan itu? Bukankah semua buku penting Ohara sudah? Belum selesai Robin berbicara, Saka langsung menyela dengan jawaban mengejutkan jika wasiat dari Ohara masih hidup. Pada hari itu, dunia diguncang hebat. Pulau cendekiawan Ohara yang terkenal ke seluruh penjuru dunia akan pengetahuannya itu dihancurkan dalam semalam. Dengan hanya menyisakan satu orang gadis kecil saja yang selamat. Pemerintah dunia menuduh para cendekiawan sesat itu berniat ingin menguasai dunia. Kemudian beberapa bulan setelah insiden tersebut, aku datang ke Ohara yang sudah menjadi lautan api. Dulu aku teman lama Profesor Clover yang cerah ceria layaknya bunga, dan sangat terobsesi tentang dunia kekosongan. Aku mengenalnya sebagai petualang yang mengumpulkan buku tentang itu dari seluruh dunia, dan pernah ditangkap Angkatan Laut sebanyak 10 kali. Akan tetapi, dia tetap terkenal sebagai arkeolog nomor 1 di dunia. Lalu dia mengumpulkan para cendekiawan di Ohara, sehingga Ohara menjadi tanah suci bagi para arkeolog. Ketika aku pergi ke sana, sangat disayangkan sekali sampai membakar pohon pengetahuan. Lalu menuju sebuah danau yang melihat banyak sekali buku ditenggelamkan di sana. Meskipun pihak marinir tahu, namun mereka tidak menghiraukannya, dan itu sudah jelas menjadi kemenangan Ohara.
Karena para cendekiawan yang rela mengorbankan nyawa demi warisan untuk masa depan itu tidak sia-sia. Ketika aku melihatnya, air mataku tidak berhenti menetes. Dengan langsung direspon tangisan oleh Robin karena teringat masa lalunya saat ibunya yang mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan buku dari perpustakaan O'Hara. Juga di mana perkataan terakhir dari Saul yang membawa kabur untuk menyelamatkan Robin. Seketika para kru SHP yang lain marah terhadap Vegapunk Saka karena membuat Robin menangis dengan sedihnya yang merupakan momen yang sangat langka. Kemudian Robin berkata, jika memang benar O'Hara pernah mengungkap kerajaan tersebut seperti yang kau perkirakan. Saka menjawab, jadi begitu, nampaknya itu sebuah kebenaran. Apakah kau tahu nasib buku itu sekarang? Pada awalnya aku ingin membawa buku itu ke Punk Hazard, namun pemerintah menghiraukan permintaanku. Setelah itu memperlihatkan flashback di mana momen Vegapunk yang terkejut dengan para raksasa yang menarik buku-buku tersebut dari danau. Kemudian tepat di belakangnya seseorang memanggil dengan sapaan akrab yang mengenalinya dari gaya rambut aneh Vegapunk. Dan orang tersebut adalah Dragon yang masih berusia 33 tahun, sedangkan Vegapunk sendiri berumur 43 tahun. Kedatangan Dragon ke O'Hara karena dia juga salah satu kenalan dari Profesor Clover. Vegapunk berkata jika pemerintah sangat keterlaluan menuduh para cendekiawan yang berniat untuk menguasai dunia. Sudah pasti itu merupakan informasi yang dimanipulasi. Dragon kemudian berkata, apakah kau tertarik dengan para raksasa itu? Barusan aku tanya, mereka bukanlah para bandit, melainkan dari Elbaf dan tahu tentang nilai dari buku-buku itu. Kapten mereka adalah orang aneh yang sekujur tubuhnya dibalut oleh perban sambil mengatakan, kalian para orang pemerintah dunia tidak mengerti nilai dari buku tersebut. Untunglah mereka tidak menghancurkannya. Dragon melanjutkan perkataannya dengan sebuah kekesalan, aku capek mendengarnya. Bahkan kau sekarang malah menjadi salah satu anjing pemerintah. Meski kami dari revolusioner telah mengundangmu, tapi kau malah menolaknya. Vegapunk menjawab dengan tegas, jangan bodoh, dengan pengetahuan dan teknologiku apa yang bisa dilakukan oleh para tentara miskin seperti kalian. Pemerintah dan angkatan laut itu adalah organisasi besar. Di sana banyak yang mengerti kebutuhanku, terutama jangan lupakan tujuan utamamu, Dragon. Setelah obrolan tersebut, Dragon mendeklarasikan niatnya jika dia akan membuat sebuah pasukan untuk melawan pemerintah. Tidak akan kubiarkan kematian Clover serta wasiat O'Hara menjadi sia-sia. Dan di tahun yang sama, Dragon mulai mendirikan pasukan revolusioner yang mengguncang dunia bersama Emporio Ivankov dan Bartolomeo Kuma. Percakapan yang sangat tidak diduga jika setelah kejadian O'Hara, Dragon dan Vegapunk sudah sangat akrab. Serta yang menjadi sorotan dari ungkapan Dragon terhadap perkataan Saul, jika kalian orang pemerintah dunia tidak tahu sama sekali nilai dari buku tersebut. Dragon berkata jika dia sudah capek dan bahkan kesal terhadap Vegapunk yang malah menjadi cepu pemerintah dunia. Momen tersebut seakan-akan menjadi petunjuk jika Dragon pernah menjadi bagian dari pemerintah. Ataukah dalam flashback tersebut Dragon masih menjadi agen pemerintah dunia, mengingat perkataan tersebut keluar dari Saul yang merupakan mantan marinir. Yang mungkin saja Dragon awalnya adalah agen seperti Rob Lucy, bisa masuk ke dalam suatu kerajaan yang dapat melobi pemimpinnya langsung sebagai modal atau ide awal dari pembentukan pasukan yang akan menentang pemerintah dunia. Terlebih para pendirinya yaitu Kuma dan Ivankov adalah pemimpin atau seorang raja di suatu negeri. Kita kembali ke alur cerita. Setelah itu, semua yang mendengarnya terkejut dengan respon yang beragam dari tekad kuat ayah Luffy dan kedekatan mereka dengan Profesor Clover, serta alasan Kuma yang selalu menyelamatkan mereka. Vegapunk Saka melanjutkan perkataannya jika peninggalan O'Hara tidak jatuh ke tangan pemerintah, karena aku sangatlah tertarik secara diam-diam datang ke Elbaf, dan mereka mengizinkanku membaca semua dokumen di sana. Dengan kata lain, aku sudah membaca semua tentang O'Hara dan tahu rahasia dunia. Yang membuat itu semua ada dalam kepalaku untuk menunjang sebuah penelitianku. Robin bertanya, kapten raksasa itu namanya Saul bukan? Lalu dijawab, saat ini dia sedang bersembunyi. Tidak ada yang tahu keberadaannya.
Robin yang menangis bahagia kali ini berterima kasih dan memohon agar perjuangan dari orang-orang Ohara tidak sia-sia. Vegapunk Sokka menjawab itu sudah pasti, sebagai sekutu para cendekiawan, itu sudah menjadi tugas seorang ilmuwan. Setelah itu Nami, Robin, Franky, Usopp, dan Sanji masih tidak dilepaskan dan dibawa paksa, karena Sokka masih ingin menunjukkan sesuatu. Namun scenes berganti ke tempat Luffy dan Chopper yang sedang mencari tahu cara untuk mengendarai robot kuno yang besar dan terlihat tua itu. Chopper beranggapan jika mungkin saja robot raksasa itu perlu kata sandi untuk menggerakkannya. Luffy menangkal jika pastinya robot itu harus dinamai agar bisa bergerak. Dengan berteriak Robonosuke, Chopper yang ikut-ikutan Robo King bergeraklah. Bonnie yang melihatnya berkata, apakah kau ini anak kecil? Mana mungkin cara seperti itu bisa membuatnya bergerak. Dan secara mengejutkan robot tersebut bergerak untuk sejenak. Setelah itu terdengar seseorang meminta tolong yang kemudian langsung ditolong oleh Luffy yang teringat dengan pertemuan pertamanya dengan Kinemon. Bonnie tampak mengenal orang tersebut. Dan setelah diselamatkan orang tua itu berkata, jadi kau putra dragon. Aku sudah mengira kau akan datang ke sini. Oh, kau Bonnie, nampaknya kau sudah besar sekarang. Bonnie yang mengetahui orang tua itu dengan sedikit kekesalan menyebut namanya Vegapunk. Luffy serta Chopper seperti biasa malah memperhatikan orang tua yang bisa terbang itu dan bagaimana caranya. Lalu diberitahu, karena kalian juga memakai sepatu yang sama, pencet tombol samping sambil menekan tuasnya ke bawah. Dan di akhir scenes, Luffy serta Chopper terkejut melayang dengan tinggi. Tepat di tengah mereka berdua, sosok Vegapunk asli akhirnya secara resmi diperlihatkan. Chapter kali ini seolah-olah menjadi langkah awal menuju puncak cerita yang mungkin saja hadir tidak lama lagi. Pengungkapan misteri besar dunia akan diungkap, serta mengenai pasukan yang dipimpin oleh Dragon dijelaskan asal-usulnya kali ini. Tentunya kemungkinan Luffy oleh Eiichiro Oda akan diarahkan agar dekat dengan tujuan ayahnya agar berperang melawan pemerintah dunia, yang nantinya akan menjadi satu tujuan dengan sang ayah dan akan menjadi perang besar-besaran dari berbagai kubu untuk melawan pemerintah dunia. Skenario awal yang tergambar bisa saja Dragon akan mengumpulkan semua kerajaan untuk memberontak, sedangkan Luffy yang akan tidak sengaja mengumpulkan sekutu dari para bajak laut untuk membantu rencana besar ayahnya. Bisa ditarik kesimpulan awal jika musuh terakhir Luffy bukanlah bajak laut, melainkan pemerintah dunia. Demikianlah review One Piece 1066 kali ini, semoga Anda menikmatinya. Jika kurang puas dengan pembahasan atau ada yang salah kata, bisa Anda ungkap dengan tulis pada kolom komentar. Tak lupa mengingatkan untuk tekan tombol like-nya, serta bagi yang baru bergabung bisa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa lebih besar dan Min Rocky bisa lebih semangat dalam mengunggah konten selanjutnya.